Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Bang Ian Motovlog. Oke, di video kali ini kita akan berjalan menuju ke Perawang, tapi lewat jalan pintas, yaitu lewat Petesir, yang katanya sudah hampir selesai pengerjaan jalannya. Nah, pemutusan jalan antara Pekanbaru dengan Perawang melewati Petesir itu sangat-sangat dekat ya teman-teman, memangkas waktu hampir 1 jam. Nah, kita akan lewat sana. Jadi kita akan lihat seberapa jauh kalau kita dari Pekanbaru menuju Perawang via Petesir gitu. Kita akan set kilometer menjadi 00. Oke, sudah 00. Sekarang kita udah di jalan Sudirman Ujung. Jadi menuju Perawang via Petesir itu kita melewati Danau Kayangan ya teman-teman, Danau Buatan, kemudian Okura, kemudian lewat Petesir, tibanya di jalur lintas Maredan. Sekarang pukul 16.25, kita berangkat dari Pekanbaru. Kita lihat jam berapa kita sampai di Perawang. Kita nanti sampainya di gerbang pokoknya udah keluar dari jalan Petesir, udah sampai di jalan Maredan, kita closing. Oke, kita lihat seberapa dekat Pekanbaru menuju Perawang via Petesir. Check this out. Katanya pengaspalan jalannya itu sudah hampir 90%, sudah hampir 90%. Jadi paling sedikit lagi yang belum diaspal. Kita lihat jalur mana saja yang jelek, jalur mana saja yang bagus. Jadi kita akan lihat, kita akan buktikan di video ini. Jadi nanti kita akan masuk dari jalan apa ya namanya ini. Mari kita akan lihat. Ini sekarang kita di jalan apa ya namanya? Bang Ian kurang tahu nih, daerah Rumbai ini. Jalan Sembilang, nah itu dia. Ini kita di Jalan Sembilang Rumbai. Kita akan belok kanan. Nah, ini banyak nih teman-teman yang melewati lintas Pekanbaru Perawang, Pekanbaru Siak via Petesir. Nah, terlihat kemacetan di jalan itu lumayan. Tapi yang di sini ya, ini di apanya ya, di Pekanbarunya. Kita lihat di jalur Petesir nanti apakah ramai. Sekarang kebetulan pas di jam pulang kantor. Kita lihat apakah ramai.
atau biasa saja. Jadi sebelum pengaspalan PT SER itu sudah ada, tetapi jalannya kerikil-kerikil teman-teman, kerikil-kerikil, dibilang sertu tidak, tapi kerikil gitu. Jadi sangat berbahaya kalau kita dengan kecepatan tinggi di jalur itu saat kerikil ya, saat masih kerikil. Jadi banyak kejadian-kejadian laka lantas. Nah, kejadian itu bukan laka adu kambing atau tabrakan gitu, tapi kecelakaan tunggal yang disebabkan si pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya teman-teman, karena kecepatan tadi. Nah, kecepatan kalau kita di kerikil itu kan tidak stabil, tidak ada daya pengereman, kemudian setir juga tidak bisa seenak menikung di aspal maupun di beton. Nah, banyak kejadian-kejadian yang ada di PT SER sebelum di aspal. Sesudah di aspal pun juga ada ya. Ini dia beberapa kejadiannya, beberapa gambar. Nah itu kejadian, ada yang mobilnya nyusuk ke paret-paret, ada yang terbalik, ada mobil dinas juga tuh teman-teman. Oke, kita di wisata Danau Kayangan. Kita lurus. Ini kita belok kiri. Ya, ada jalan rusak, tapi kalau kita pandai memilih jalan, yang pengguna sepeda motor itu aman ya. Nah, di depan juga ada lagi jalan rusak. Ups, masih jalan rusak teman-teman. Oh, ini cukup berbahaya ya kalau pengguna kendaraan roda 4 dan
atau lebih. Ya. Nah ini dia, kita belok ke kanan. Kalau kita ke kiri itu ke Danau Buatan, kita ke kanan. Wow, ada Fuso juga lewat sini teman-teman. Harusnya seperti Fuso harus dibatasin sih, supaya ya bukan mengintimidasi kendaraan besar gitu, tapi ya untuk memperlama masa penggunaan jalan aja sih. Ya, jalan jelek kembali, tapi jalan jeleknya masih bisa dimaafkan ya, bukan yang hancur-hancur banget gitu. Ada warga setempat yang berbagi. Nah ini dia, Perawang, Siak Sri Indah, Pura, dan Pangkalan Kerinci. Kita belok kiri memasuki jalan Okura. Nama daerahnya Okura ya teman-teman. Ini ambulans, kayaknya ambulans dari Puskesmas Perawang deh. RSUD Siak teman-teman. Harus tetap berhati-hati ya teman-teman berkendara. Di sini Bang Yan dengan kecepatan ya normal lah, 60 sampai 80.
masih di Jalan Okura. Di sini udah mulai sepi ya teman-teman. Mungkin entah tidak ada yang lewat sini atau gimana. Tapi ini ya lalu lintasnya cukup dibilang sepi lancar lah. Sepi, tidak ramai teman-teman. Mungkin karena banyak yang belum tahu ya lalu lintas ini. Mulai ramai. Nah, di sini ada gelombang ya teman-teman, gelombang yang cukup tinggi. Nah, ini ada rambu dari warga setempat, hati-hati. Karena ya gelombangnya cukup tinggi. Kalau dengan kecepatan tinggi ya lumayan nih untuk menghancurkan bumper motor atau mobil, shock breaker. Di ujung jalan ini ada belok ke kiri dan kanan, kita ambil ke kanan. Sebenarnya ke kiri itu adalah lalu lintas PT SIR yang lama ya teman, jalur lama. Jadi kita memasuki komplek, bukan komplek ya, PT sawit. Nah, jadi kita harus menghafalkan jalan gitu. Ada dia berapa tikungan ya? 3-4 kira-kira 4 sampai 5 tikungan. Nah, jadi kalau kita salah
kita akan tersasar di tengah-tengah kebun sawit, teman-teman. Nah, ada lubang sebelah kiri. Ya, ada juga berarti Fuso yang melintas lewat sini, teman-teman. Berarti diizinkan Fuso untuk melewati jalan PT Sir. Nah, nah ini juga dulu adalah gelombang ya, tapi sekarang udah ditimbun. Oke, kita sudah sampai di jembatan. Nah, ini dia jalan yang belum diaspal ya, teman-teman. Masih sertu dan juga bolong-bolong. Tapi enggak, kalau nggak salah nih memang nggak jauh ya, hanya sedikit saja, kira-kira ya 100 sampai 200 meter lah. Nanti setelah jembatan itu sudah tidak lagi ada jalan seperti ini gitu.
cukup ramai ya lalu lintas di sore hari ini. Masih jalan sertu dan berlubang. Ya, Nah, di sini udah satu sisi sudah diaspal dan satu sisi juga belum diaspal. Oke, ini dia jalur pedestriannya. Nah, ini kiri kanannya adalah sawit ya teman-teman, pohon sawit. Ya, terlihat ada ini, mungkin ada pembuatan jalan ya, betul, proses pembuatan jalan. Lajur sebelah kanan itu lagi ditimbun dengan tanah pasir. Jadi kita tidak bisa menggas kendaraan kita. Sudah berakhir. Lihat, oke. Ya, hati-hati teman-teman. Di sini memang jalurnya itu lurus ya teman-teman. Lurus. Nah. Hanya ada 3 tikungan ya, ke kiri ke kanan 2 kali, kiri sekali, kanan 2 kali. Hati-hati, ada persimpangan. Nah, jadi di jalan-jalan ini ada persimpangan teman-teman. Jadi persimpangan ini adalah untuk akses lewat truk pembawa sawit. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau truk itu lewat. Nah, jadi kita tidak kencang yang istilahnya nggak beraturan gitu. Kita tetap kencang tapi kita safety gitu. Lihat, tidak ada apa-apa selain sawit, batang sawit. Tapi nanti di depan ada pemukiman warga. Nah, di sini lihat ada adik-adik yang berjualan jamur. Tentunya jamur yang dapat dimakan ya teman-teman. Nah, berbahayanya di sini kalau kendaraan kita mogok atau ban bocor. Nah, itu tidak ada. Ini sejauh ini tidak ada Bang Ian lihat bengkel atau tempel ban yang bisa untuk memperbaiki, repair kendaraan kita gitu. Ini tikungan ke kanan.
Kita lihat apakah ada tempel ban. Oh, ada tempel ban, ada teman-teman. Tempel ban ada. Nah, perhatikan lagi ada persimpangan. Nah, kita harus hati-hati jikalau ada kendaraan yang lewat. Jembatan lagi. Ada tikungan ke kiri. Tikungannya manis banget teman-teman. Aduh. Ada tikungan ke kanan. Kemudian ada rambu-rambu. Kiri kita Minas Prawang, kanan Siak Sri Indah Pura dan Pangkalan Kerinci. Oke, welcome. Kita udah sampai di Prawang teman-teman. Ya, tadi kita berangkat di 16.25. Sekarang di pukul 17.00. 17.00 berarti kita berjalan Pekanbaru Prawang hanya 35 menit. Gila. Jadi itu dia sekedar informasi buat teman-teman yang mau bepergian dari Pekanbaru ke Prawang atau ke Siak. Nah, itu dia salah satu jalan pemutusan yang sangat amat cepat gitu. Sangat amat cepat menuju Prawang ataupun pemutusan ke Siak. Wah, lumayan dong, hemat bensin, ya kan? Juga hemat waktu. Berarti kalau Bang Ian berangkat kerja ke kantor dari sini itu bisa aja teman-teman. Bisa
Ya paling kisaran 40 menitan. Ya itu dia jalur lintas Perawang dan Pekanbaru, menuju Perawang, Perawang menuju Pekanbaru via PT Sir. Bang Yan berangkat tadi di 16.25 itu di jembatan Leton 4, kemudian sampai di Jalan Maredan di waktu 17.00, 35 menit. Itu waktu yang sangat cepat ketimbang Bang Yan lewat lewat Minas, lewat Maredan. Itu sangat amat cepat ya. Jadi itu dia jalan pemutusan Pekanbaru Perawang, Perawang Pekanbaru via PT Sir. Bang Yan dapat menempuh 35 menit dari Leton 4 menuju Maredan. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung terus channel Bang Yan Motovlog supaya Bang Yan juga makin semangat kontennya. Stay healthy, stay humble, and see you in the next video. Bye!